membaca unsur ya dari mereka ini. Ria Ricis ini lahir tanggal 1 Juli 1995, berarti dia berunsur kayu. Setelah itu pasangannya ini lahir tanggal 4 Oktober 1994, dia berunsur kayu. Ini kayu ketemu kayu lagi. Cowoknya tipikal orang yang agak sedikit pendiam, tidak terlalu banyak mulut ya, agak diem. Nah, tidak seperti dari yang perempuannya. Yang perempuan ini agak sedikit cerewet. Jadi yang dominan adalah yang perempuan. Itu yang saya lihat. Kalau dibilang hubungan rumah tangga mereka, hubungan saya sih baik-baik aja. Walaupun ada cekcok, ada pertengkaran sedikit karena tipikal pasangannya Ria Ricis ini kan orangnya diem ya. Jadi kadang-kadang dari yang perempuan ini meluapkan perasaan, meluapkan kekesalan itu kadang-kadang ada. Memang ada cekcok dalam rumah tangga. Memang ada permasalahan yang saya lihat seperti itu. Tapi sih pelan-pelan ini mereka memperbaiki rumah tangga ini, memperbaiki supaya kedepannya tuh bisa rumah tangga ini bisa lebih langgeng, itu yang saya lihat. Ya memang dalam rumah tangga mereka ya memang lagi ada kurang bagus, itu yang saya lihat. Kenapa kayu ketemu kayu? Karena kadang-kadang dari perempuan ini agak sedikit punya power ya. Jadi dia punya power sedikit dan agak sedikit merasa jujur aja. Yang agak pusing memikirkan semuanya tuh yang perempuan. Yang laki-lakinya tuh tipikal orang yang santai, diem. Jadi yang capek tuh yang perempuan. Ya jawaban saya kan pasti masalah keuangan sebenarnya. Keuangannya ya. Karena yang mungkin yang perempuan merasa saya ini capek banget sih, kok kamu nggak mikir-mikir sih bantu saya seperti itu. Itu yang kadang-kadang yang membuat ada cekcok. Oke, keluarnya nih tarot keluar kartu seperti ini. Ini kartu the Fool ya. Jadi jawaban saya kartu yang laki yang menerima aja. Ya udah, bersyukur dengan yang ada ya. Istri saya yang cari uang, ya udah deh, bersyukur aja. Kartunya seperti itu, ya udah. Karena yang ada hoki tuh yang perempuan, yang cowoknya tuh hokinya di bawah. Jujur aja ya, harus punya keuangan yang lebih oke lah, kan seperti itu. Karena yang perempuannya merasa bahwa dia yang capek, semuanya dia harus mikirkan semuanya. Ini masih baru, tapi nanti perjalanan rumah tangga itu pasti makin lama semakin besar cobaan. Kalau masih di awal-awal seperti ini bagi saya tuh masih cobaan yang biasa. Saya mendoakan semoga rumah tangga ini langgeng. Kita namanya orang dalam rumah tangga, kita selalu mendoakan, apalagi mereka punya anak, kalau bisa sih langgeng. Tapi dalam kartu ini mengatakan bahwa takutnya nanti akan ada perpisahan di suatu saat nanti. Dari sisi manajemen sosial media, saya melihat ketika ada seorang artis mengupload story-nya dan kemudian dia tidak melakukan klarifikasi dan situasi itu membuat publik bereaksi dan gaduh, tentu saja itu adalah sebuah upaya untuk tetap keep in touch dengan para netizen dan followernya. Kemudian benefit atau manfaat yang dirasakan oleh si pengupload tersebut adalah viralitas yang tetap terjaga. Jadi dari sisi niat menurut saya ini lebih kepada sebuah strategi agar kemudian artis tersebut senantiasa menjadi perhatian di kalangan netizen. Ketika ditanyakan apakah caption yang absurd tersebut elok nggak sebagai seorang public figure, tentu saja nanti tergantung kepada pendapat atau reaksi dari netizen, akan ada pro kontra. Tetapi tentu saja bagi para artis tersebut, pro kontra tersebut, lalu kemudian diskusi hangat dari para netizen terhadap caption yang dianggap absurd tersebut memberikan satu manfaat viralitas. Dan bagi netizen tentu saja nanti akan ada dua efek. Bagi netizen yang merasa bahwa caption itu memberikan efek positif dalam hidup mereka, mereka akan keep in touch dan mendukung Ria Ricis dan artis lainnya. Postingan story dari Mbak Ria Ricis bersama Moana tanpa suaminya yang kesannya dia bahagia-bahagia saja tanpa suaminya tersebut menunjukkan situasi yang sebenarnya atau tidak, itu tentu saja hanya beliau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tetapi netizen dalam hal ini akan memiliki persepsinya masing-masing, lalu kemudian akan berinteraksi dengan postingan tersebut dalam bentuk komentar, dalam bentuk persepsi, dalam bentuk perdebatan, sehingga kemudian isu itu akan membuat
Mbak Ria Ricis ataupun artis yang lain akan terus keep in touch dengan para follower-followernya. Jadi, apakah ini sebuah strategi komunikasi sosial media agar tetap viral, atau dia sekedar ingin curhat terhadap kondisi keluarganya saat ini? Tentu saja netizen punya hak untuk berkomentar terhadap situasi itu karena memang telah terupload di sosial media. Mengenai situasi sebenarnya tentu saja tidak ada yang memahaminya 100%. Apakah baik ya public figure itu bungkam ketika dia telah mengupload sebuah story atau status yang membuat publik gaduh? Sekali lagi, pantas dan tidak pantas itu yang menentukan pada akhirnya nanti adalah netizen. Karena bagaimana nanti netizen menilai apakah seorang artis ini tetap layak untuk diikuti, dikomentari, terus dipahami situasinya, atau apakah public figure tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi dengan rasa ingin tahu dan rasa positif dari para netizen terhadap artis tersebut. Jadi kebungkaman itu tentu saja bisa jadi sebuah strategi untuk mendapatkan interaksi di sosial media dan orang terus berkomentar sehingga menjadi viral, atau memang itu adalah waktu dari artis tersebut untuk berpikir apakah sudah benar apa yang dia lakukan ketika masalah pribadinya dia upload di sosial media, kemudian sosial media menjadi gaduh. Bisa jadi kediaman beliau adalah sebuah perenungan agar kemudian dia mengambil keputusan yang lebih bijak ke depan. Pada akhirnya semua efek dari hasil upload yang dilakukan itu dan telah menjadi viral tersebut akan berefek dua sisi. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif, tergantung bagaimana tim manajemen artis tersebut memanagenya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.